Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channelku. Jadi gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Oke, jadi di video kali ini aku akan membahas mengenai serangga. Nah, tapi serangga yang mau aku bahas ini bukan serangga biasa guys, melainkan serangga yang bisa membuat manusia layaknya zombie gitu. Jadi kok bisa gitu, mampus gak tuh kayak gitu kan. Dan yang mengejutkannya lagi bahwa serangga ini kehidupannya dekat dengan manusia. Nah, jadi kira-kira serangga apa itu kan, dan langsung aja kita bahas. Tapi sebelum itu kalian boleh klik tombol subscribe yang ada di kanan bawah dekat namaku ya, supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Terima kasih. Jiger merupakan sejenis kutu yang paling kecil di dunia. Nah, sedangkan menurut Wikipedia, jiger atau nama lainnya adalah Tunga penetrans adalah sejenis kutu yang lazim ditemui di tempat beriklim tropis dan subtropis seperti negara-negara benua Afrika, Amerika Latin, Karibia, dan sub-Sahara Afrika. Nah, kutu ini bersifat parasit dalam artian merugikan. Sebagai parasit, jiger ini memerlukan inang yang berdarah panas untuk bereproduksi dan juga untuk makan. Jadi selain manusia, jiger ini juga bisa menyerang sapi atau anjing atau kucing atau hewan lain yang notabene itu homotherm atau berdarah panas, kebalikannya dari poikilotherm atau berdarah dingin. Kutu ini memang sangat berukuran sangat kecil ya guys. Bahkan dikatakan bahwa kutu ini ukurannya lebih kecil daripada butiran pasir. Meskipun begitu, kutu ini kecil-kecil cabe-cabean. Maksudnya kecil-kecil cabai rawit. Soalnya menurut Menteri Kesehatan Uganda yaitu James Kakuza mengatakan bahwa jiger banyak hidup di pasir-pasir. Nah, kutu-kutu tersebut menunggu kaki manusia untuk menginjak mereka. Setelah kaki manusia ini menginjak, barulah kutu tersebut menempel dan bergerak masuk ke dalam kulit kaki manusia. Usai menempel di permukaan kulit, kutu jantan dan juga kutu betina jiger akan memakan inangnya atau memakan kulit manusia. Bahkan yang kutu betina ini sampai menimbulkan luka dan kayak bolong-bolong gitu. Nah, luka-luka ini menimbulkan rasa nyeri yang sangat berlebihan gitu ya guys. Apalagi apabila digunakan untuk beraktivitas seperti berjalan, kemudian lari, bersekolah gitulah. Nah, setelah itu kutu betina akan mengubur atau menancapkan kepalanya ke dalam daging manusia dan sengaja membiarkan bagian perutnya terbuka. Setelah 2 minggu, perut dari kutu jiger betina ini akan terisi dengan sel telur. Satu telur menetas, maka induk dari kutu jiger betina ini akan mati. Sedangkan pada anak-anak kutu yang telah menetas kemudian akan menghancurkan jaringan lunak seperti saraf dan sel manusia serta pembuluh darah yang menyebabkan infeksi. James mengatakan bahwa tubuh bagian manusia yang terkena oleh kutu jiger ini akan membusuk gitu ya guys, dan kondisi seperti ini dinamakan sebagai penyakit jiger, sama seperti nama kutunya gitu. Penyakit jiger ini bisa terjadi pada siapa saja ya guys, tidak memandang usia, tidak memandang gender, kecil besar, laki-laki perempuan, tua atau muda, semua bisa terkena, apalagi di negara yang tropis dan subtropis yang daerah berpasir gitu, kayak Afrika gitu. Nah, namun penyebaran penyakit jiger ini juga tidak hanya di daerah yang padang pasir gitu ya guys. Namun penyakit jiger ini juga bisa dibawa oleh lalat pasir betina gitu. Mereka yang tidak menjaga kebersihan maka akan sangat rentan terkena penyakit jiger ini. Dalam banyak kasus bahwa infeksi kutu jiger ini akan sembuh dengan sendirinya ya guys, selama 2 minggu karena diketahui bahwa kutu tersebut akan mati selama 2 minggu. Dan secara alami akan terkelupas saat kulitnya juga mengelupas, jadi kayak nggrogi gitu. Namun demikian, penanganan medis tetap harus dilakukan ya guys, mengingat bahwa penyakit ini juga nggak bisa dianggap remeh gitu kan. Nah, saat mengetahui bahwa seseorang terjangkit atau terinfeksi kutu jiger ini ya guys, maka dokter akan langsung melakukan beberapa penanganan yang meliputi: pertama adalah membuang kutu secara fisik menggunakan penjepit atau jarum steril. Nah, pembukaan perlu diperbesar dan seringkali ketika kutu membengkak akan sulit untuk diambil gitu kutunya. Nah, dalam banyak kasus seluruh luka yang ditempeli oleh kutu ini biasanya dipotong atau diamputasi. Kemudian yang kedua adalah penggunaan obat anti parasit, dan yang ketiga adalah mematikan kutu dengan menggunakan nitrogen cair. Pada sebagian kasus bahwa orang yang terjangkit penyakit jiger ini juga harus diamputasi gitu ya guys, bagian yang terkena gitu. Kalau enggak, soalnya bakalan kayak menyebar gitu, dan akibat fatalnya ya kematian. Kalian coba bayangin sendiri gitu loh guys, di kakinya kayak gitu loh, kayak berlubang-lubang terus menggimbal-gimbal gitu gak sih, ya kan? Aku geli gitu liatnya.
Oke, jadi itu adalah pembahasan mengenai kutu jigger dan juga penyakit yang ditimbulkannya ya guys. Dan kutu jigger ini ukurannya seupil tapi efeknya naudzubillah ya guys. Dan gimana tanggapan kalian mengenai hal ini? Boleh kalian komentar di bawah. Dan pesan aku adalah selalu jaga kebersihan ya guys. Dan kalau mau main ke pasir pakai alas kaki gitulah. Oke, sekian dulu video dari aku kali ini, dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video aku hingga akhir. Dan jangan lupa juga buat tinggalkan like, comment, share, dan subscribe ke channel aku biar aku makin semangat bikin videonya. And see you on the next video.